Aktivitas Bapak ini kan padat ya, di samping mengelola satuan pendidikan yang tentu tidak mudah. Katanya juga mengelola, katanya juga aktif di organisasi-organisasi di kepemudaan itu atau organisasi profesi gitu. Itu di samping ngajar mungkin bisa diceritakan apa Pak organisasi yang... Oh ya, kebetulan kita ini selain memang profesi sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kita memang dari awal kan memang sudah terbiasa berorganisasi. Di antaranya kalau organisasi kepemudaan itu kita kalau di tingkat desa itu aktif di Karang Taruna ketika itu. Di tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten Karang Taruna. Kemudian yang sampai sekarang saya juga masih aktif di KNPI Kabupaten Balangan sebagai wakil ketua, masih menjabat sampai sekarang. Kemudian lagi aktif juga di Dewan Kesenian Kabupaten Balangan. Nah, ini nanti kita minta membaca puisi atau bernyanyi. Iya, boleh. Jadi selain di Dewan Kesenian kita, karena saya juga selain aktif di seni dan kepemudaan, kita juga punya sanggar tersendiri. Jadi kita punya sanggar tersendiri yang namanya Teater Sanggam Balangan. Di Balangan, maaf sebelumnya, di Balangan ini kan ada gedung baru bagus banget itu. Ya, itu gedung kesenian, katanya gedung kesenian, tapi masih dikelola oleh kebudayaan, belum diserahkan lagi karena baru dibikin. Itu nanti rencananya ke depan, itu memang wadah-wadah para sanggar, anak-anak untuk berkreativitas, berseni, baik itu seni tradisional, modern, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Intinya, kita antara bekerja dan berorganisasi itu adalah manajemen waktu sebenarnya. Bagaimana kita memanajemen waktu supaya tugas wajib tidak terbengkalai. Kalau yang lain-lain itu tambahan aja kan, tambahan untuk berkegiatan. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, saya yakin pasti ada yang akan dikorbankan. Makanya kita dari awal kita ketika aktif di kegiatan, kita harus bisa mengatur waktunya bagaimana, yang mana skala prioritas kan seperti itu. Dan kegiatan kita juga kalau bisa mendukung terhadap profesi kita itu sendiri. Kalau di profesi kita juga aktif di IG, Pak ya. IG. Cuma kebetulan memang di akhir-akhirnya kita karena sudah banyak kegiatan, karena kita sebagai kepala sekolah sudah banyak kita kurangi nih beberapa kegiatan. Kalau kegiatan yang kecil-kecil kita ya karena pecinta hobi ini juga benda-benda bersejarah. Berarti lain kali kita bisa ngobrol sejarah nih. Ya boleh juga nanti ke sejarah. Selain seni tadi ya, di olahraga, di kepemudaan, ya kita juga ada beberapa komunitas di Ontel Club gitu, kita juga punya Ontel. Kemudian ada di motor ya, Honda CB juga kita aktif seperti itu. Iya, jadi kita juga ingin melestarikan budaya dan ini melestarikan peninggalan-peninggalan yang bersejarah seperti itu. Menarik sekali. Jadi itu. Oh, ini pas banget ini. Jadi karena Mizan Banua Channel ini juga bukan hanya berbicara tentang inspirasi, pendidikan, tapi juga tentang sejarah. Lain kali harus kita bikin lagi nih tentang sejarah ini. Moto hidup yang mungkin pasti ada dong, moto hidup. Apa Pak? Jadi pada intinya bagaimana kalau saya itu punya prinsip atau punya moto hidup, bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan, tapi bisa membawa dampak ke orang lain. Dampaknya itu yang dampak positif lah setidaknya seperti itu. Jadi artinya ketika kita berkarya, kita berharap karya kita ini bisa memberi inspirasi, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sekecil apapun itu. Nah, itu moto hidup kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi pas banget ini. Ini kan mau 17-an nih. Mau 17-an. Jadi saya minta Pak Abe memberikan sebuah nasihat kepada anak-anak muda kita. Nah, pada generasi muda boleh. Pokoknya generasi muda dari SMP sampai para mahasiswa lah. Jadi ini momen 17 Agustus nih, coba berikan sebuah kata-kata inspirasi atau nasihat atau apa supaya anak-anak muda itu supaya gimana gitu. Maksudnya Pak, pokoknya berikan dia istilahnya itu motivasi, inspirasi atau apa mungkin yang bisa mungkin seperti apa Abai mungkin. Kalau kita melihat semboyannya Pangeran Antasari itu kan ada kata pantang menyerah wajah sampai kaputing. Nah, kalau adalah orang Banjar mengatakan, artinya ketika kita berusaha itu jangan sampai menyerah, sampai habis, sampai selesai gitu. Sampai selesai. Sampai kaputing itu bahasanya nuntas, bekerjanya nuntas begitu. Karena kita saat ini kan tidak ikut angkat senjata nih, kita tidak akan berjuang. Kita bisa bayangkan bagaimana
pejuang-pejuang ketika itu pengen merdeka, bisa hidup aja itu mereka bersyukur. Tidak bagaimana mereka bekerja kan tidak. Bagaimana bisa mengibarkan bendera merah putih, bisa naik itu sudah bisa bersyukur mereka. Kalau kita sekarang kan tidak perlu angkat senjata, pemuda-pemuda sekarang tidak harus ikut berperang. Tapi bagaimana jangan sampai negara kita yang saat ini jadi hancur oleh misalnya negara-negara yang besar hanya karena kita mau dipecah belah. Akhirnya persatuan kita jadi apa? Jadi iya, jadi seperti itu. Makanya kita sebagai pemuda, bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, sehingga bisa membantu pembangunan di daerah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi penonton seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Anak-anak muda sekarang ini kan gini Pak ya. Jadi mereka itu cenderung kalau bahasa Banjarnya itu beramian, kalau bahasa Indonesianya itu hura-hura. Nah, hura-hura. Nah, jadi anak-anak muda kita ini main game itu kalau sudah seharian itu ya itu bisa tahan. Tapi kalau belajar di kelas itu atau di bangku kuliah di kuliahan itu bisa malas-malesan. Nah, mungkin nasihat mungkin untuk yang seperti itu Pak mungkin. Nah, makanya dari itu untuk generasi sekarang nih, generasi milenial ya. Jadi IT ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan zaman. Nah, bagaimana supaya bisa mengurangi itu, makanya mereka harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Misalnya penggunaan itu kita batasi hal-hal yang bermanfaat, pengawasan dari orang tua, pengawasan dari guru itu sendiri kalau di sekolah, kemudian dari lingkungan seperti itu. Sehingga IT itu memang digunakan untuk kemajuan baik itu pendidikan, kemajuan untuk daerah itu sendiri, jangan sampai disalahgunakan. Dan yang terpenting, mereka harus mengenal sejarah, itu yang penting. Kenapa kita bisa seperti ini? Kadang-kadang mereka tidak tahu siapa Gerang, kenapa Indonesia bisa merdeka, kenapa Balangan bisa berdiri. Mereka tidak tahu siapa di belakang itu, bagaimana mereka memperjuangkan. Kalau mereka tahu, saya yakin, oh begitu sulitnya untuk bisa merdeka aja gitu, begitu sulit. Nah, kalau sudah paham, saya yakin mereka akan sadar dengan sendirinya. Seperti itu. Ini supaya ada pelajaran yang dipetik untuk kawan-kawan di rumah mungkin. Silakan Pak, diberikan closing Pak. Oke, baik. Jadi untuk generasi muda saat ini, generasi milenial khususnya, kita jangan pernah menyerah. Ketika menghadapi keadaan seperti apapun, terus berjuang, pantang menyerah, wajah sampai ke puting tadi. Dan jangan takut untuk bermimpi, karena kalau bermimpi itu kalau jatuh kan tidak sakit. Jadi jangan takut untuk bermimpi, raih mimpi itu sendiri, dan terus berkarya dan berkreativitas sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun itu. Itu aja. Ya, luar biasa narasumber kita kali ini. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya generasi muda Kalimantan Selatan dan pada umumnya semua generasi Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari sajian dari kita pada hari ini, dan insya Allah nanti pada sesi berikutnya kita juga akan bikin konten pendidikan, sejarah, dan inspirasi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Kalau yang ada kesan-kesan silahkan di komen. Jangan lupa like, share-nya kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Abai, mudah-mudahan ya sama-sama apa yang diberikan sore ini, apa yang diberikan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.